Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Lokmana, Prodi BCP. Di sini saya menyampaikan kebijakan pertanian, menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar. Produk pertanian domestik. Ada beberapa fenomena menarik untuk melihat kebijakan pasar untuk produk pertanian di Indonesia. Di antaranya, pertama, sejak tahun 2000 ada lebih dari 14 petani pemulia benih di Kediri yang dikriminalisasikan akibat UU Perlindungan Varietas Tanaman dan UU Sistem Budidaya Tanaman. UU ini menjerat petani yang mampu memulihkan benih karena dianggap tidak memiliki sertifikat. Pada satu sisi, syarat untuk memperoleh sertifikat sangat berat. Kondisi ini sangat menguntungkan perusahaan benih. Yang kedua, selama 3 tahun ini impor beras selalu di atas 1,5 juta ton. Mekanisme harga pembelian pemerintah HPP terhadap gabah dan beras tidak efektif dalam melindungi harga petani. Ketiga, kebijakan impor bawang dan kentang sangat merugikan petani. Bawang dan kentang impor justru beredar di daerah sentra-sentra produk. Mengapa hal ini terjadi? Adanya regulasi UU PP Inpres hingga bahkan cenderung menguntungkan perusahaan. Adanya sistem ekonomi rente di mana petani sangat tergantung benih pupuk kimia dengan aktor lain, tengkulak hingga pengusaha. Lemahnya kebijakan terhadap produk impor. Hal ini ditandai dengan minimnya bea masuk untuk produk impor. Akhirnya, kebijakan yang membantu petani untuk penanganan pasca panen. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas produk petani. Strategi alternatif yang harus dilakukan membuat regulasi UU hingga permentan yang berpihak pada petani, meningkat subsidi petani dalam penanganan pasca panen dan infrastruktur petani, merubah suatu petani konvensional menjadi petani berkelanjutan, organik atau alami, menerapkan sistem pemasaran bersama kolektif marketing dalam berbagai bentuk seperti koperasi, lambung pangan, dan lain-lain. Hanya itu yang saya sampaikan. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.